dimanapun berada. Saat ini saya sangat berbahagia bisa berkesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan dana yang diberikan oleh SMOE mengenai pengaturan bahan ajar berbasis TIK di tingkat SMA di Indonesia dan Thailand. Latar belakangnya sebetulnya di sini adalah kebutuhan akan pendidikan bagi peserta didik SMA yang belum terjangkau SDM yang ada. Kemudian adanya kebutuhan akan sarana pembelajaran yang dapat menunjang pelaksanaan program pendidikan yang disebutkan di atas. Jadi, mengapa dilakukan perbandingan antara Indonesia perbandingan dua negara ini kami lakukan karena Indonesia dan Thailand merupakan negara anggota ASEAN. Objek perbandingan adalah terhadap pengaturan pembuatan bahan ajar berbasis TIK di tingkat lebih menekankan pembelajaran berbasiskan TIK dalam hal ini adalah yang dilakukan secara online. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menemukan kesamaan ataukah perbedaan dalam regulasi atau pengaturan terhadap bahan ajar yang berbasis TIK di tingkat SMA pada program pendidikan jarak jauh di Indonesia dan Thailand. Yang kedua adalah memberikan saran atau rekomendasi mengenai bentuk regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum apabila akan dilakukan kerjasama mengenai bahan ajar berbasis TIK di tingkat SMA pada program PDJ antara Indonesia dan Thailand. Itu dua tujuan penelitian kami. Sebagai gambaran dari hasil penelitian kami, ternyata pelaksanaan PDJ di Indonesia itu dilakukan di beberapa SMA terbuka, SMA terbuka yang disetarakan dengan SMA reguler dengan menggunakan jaringan komputer. Bahan ajar yang digunakan disamakan dengan SMA reguler berdasarkan kurikulum 2013. Dasar pengaturannya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendikbud. Ini yang penting. Permendikbud inilah yang menunjukkan adanya peraturan mengenai pendidikan jarak jauh, pendidikan terbuka jarak jauh pada pendidikan dasar dan menengah. Di sini kami kan hanya pada pendidikan di tingkat SMA dalam penelitian ini. Di Thailand ternyata pelaksanaan PJJ itu tidak menggunakan internet ya, mereka menggunakan siaran radio dan televisi dan dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan tinggi. Jadi pendidikan menengah justru tidak ada. Jadi kami tidak bisa membandingkan sebetulnya, tapi kami teruskan penelitiannya. Bahan ajar yang digunakan itu berdasarkan Basic Education Core Curriculum 2008. Ya. Kemudian dasar pengaturan National Education Act atau undang-undangnya pendidikan nasional itu 99 yang diamandemen tahun 2002, maaf itu kurang nolnya ya. Di Indonesia pada waktu kami melakukan penelitian ternyata praktiknya adalah Indonesia itu berdasarkan tadi Permendikbud nomor 119 tahun 2014 itu ditetapkan ada pilot projectnya SMA terbuka di Jawa Barat dengan sekolah induknya adalah SMA Negeri 2 Padalarang dan ada tempat kegiatan belajar. Tempat kegiatan belajar ini dibuka bagi siswa yang memang remote di daerah Jawa sekitarnya itu yang ada susah terjangkau dan mereka adalah siswa-siswa yang tidak terdaftar di SMA reguler. Kenapa? Karena tidak mampu. Satu, pencapaian terlalu mahal kalau mencari sekolah SMA terdekat jauh, tidak terjangkau, dan ekonominya juga. Selain itu, mereka adalah pekerja yang hanya mempunyai ijazah SMP. Sehingga di sini peran pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 bahwa harus mampu menjamin pemerataan
kesempatan pendidikan bagi seluruh peserta didik di seluruh Indonesia, ini rupanya adalah salah satu pelaksanaan. Bahan pembelajaran diberikan adalah sesama dengan SMA reguler, namun disampaikan secara online. Waktu pembelajaran pada akhir minggu, kemudian terakhir siswa mendapatkan ijazah SMA. Sedangkan di Thailand ternyata tidak diberikan tingkat SMA dan bukan merupakan sistem pembelajaran formal. Jadi itu hanya untuk menambah wawasan daripada peserta didik, dan itu hanya diberikan pada jenjang tingkat sekolah dasar dan tinggi saja, menengah tidak, dengan menggunakan sarana penyiaran radio dan televisi. Jadi bukan internet. Jadi mereka tidak pakai komputer, tapi mereka menonton acara, kemudian menyimak dan menjawab pertanyaan. Hasil perbandingan, Indonesia pelaksanaan PJJ di SMA terbuka dengan menggunakan kurikulum 2013. Di Thailand, pelaksanaan PJJ tidak dilakukan di tingkat SMA, melainkan di tingkat pendidikan dasar dan tinggi. Di sini sudah ada perbedaan, kita lihat. Kemudian yang perbedaan berikutnya adalah menggunakan sarana TIK berupa komputer dan jaringan internet serta aplikasi yang mendukungnya. Sedangkan di Thailand menggunakan sarana TIK berupa siaran radio dan televisi. Dalam hal ini tidak ditemukan kesamaan pengetahuan ajar berbasis TIK di tingkat SMA. Kemudian menjawab tadi permasalahan kedua, apabila akan dilakukan kerjasama, dapat menggunakan mekanisme kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Thailand. Ini adalah saran yang bisa kami ajukan apabila akan ada satu program kerjasama antara Thailand dan Indonesia dalam pembukaan dalam meningkatkan mutu daripada pendidikan SMA. Jadi mekanisme kesepakatan para pihak di sini adalah pertama dilakukan pertemuan para pihak untuk membahas program yang akan dilaksanakan. Dilakukan dengan pembuatan MOU atau Memorandum of Understanding berdasarkan keinginan dari para pihak. Setelah itu penandatanganan MOU oleh para pihak. Di sini ada revisi sebelum penandatanganan dilakukan. Apabila ada hal-hal yang dirasakan setelah dibaca kembali itu masih belum disepakati, boleh dilakukan perbaikan sebelum penandatanganan. Setelah penandatanganan, MOU dapat dilanjutkan dengan pembahasan Memorandum of Agreement. Kemudian penandatanganan dilakukan oleh para pihak. Nah, di sini saya memberikan contoh. Apa itu nota kesepahaman antara? Jadi nota kesepahaman itu sebetulnya adalah kesepakatan awal dari para pihak untuk melakukan kerjasama, tapi belum secara teknis diperjanjikan. Ini ada contoh yang terkini yang bisa saya sampaikan. Di sini contoh kesepahaman antara 5 kementerian untuk pengembangan pendidikan vokasi. Para pihaknya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 3 Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perindustrian, 4 Menteri Perindustrian, 5 Menteri Badan Usaha Milik Negara. Jadi ada 5 kementerian di sini yang bekerja sama. Tapi para pihaknya itu diwakili oleh menteri-menterinya. Kemudian hal yang disepakati harus jelas, yaitu program kerjasama bidang pendidikan dengan industri dalam rangka pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi yang berbasis kompetensi yang tepat sasaran dengan kebutuhan industri. Jadi itu yang disepakati. Jadi dalam nota kesepahaman harus ada hal yang disepakati sebelum para pihak ada, kemudian hal yang disepakati. Kemudian ruang lingkup daripada nota kesepahaman. Di sini ada 6 ruang lingkupnya. Nanti bisa dibaca lebih detail lagi, karena hanya contoh. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa inilah bentuk prakteknya pembuatan nota kesepahaman yang ada di Indonesia.
yang terkini tahun 2016 dan baru saja ditandatangani tanggal 29 November. Jadi sangat-sangat baru ini. Nah, saya ingin menunjukkan Memorandum of Agreement yang di sini dikenal sebagai perjanjian. Jadi perjanjian itu lebih teknis sifatnya, pelaksanaannya lebih real, lebih jelas. Kalau tadi itu konsepnya atau ide-ide dasarnya ditindaklanjuti oleh perjanjian kerjasama antara SMK dengan industri. Karena tadi tujuannya adalah untuk mencari bagaimana adanya hubungan antara pendidikan vokasi yang berkompetensi, yang berpotensi dengan kebutuhan industri. Di sini sudah dibuat perjanjian kerjasama, ada hal yang sama dan sudah ditandatangani oleh 3 perusahaan, PT Petrochemia Gresik dengan 7 SMK di wilayah Jawa Timur. Kemudian PT Asta Honda Motor dengan 9 SMK di wilayah Banten dan Sulawesi Selatan. Jadi ini para pihak. PT Politama Propindo dengan 4 SMK di wilayah Indramayu dan Cirebon. Jadi inilah yang disebut dengan para pihak yang menandatangani, yang langsung akan melaksanakan perjanjian kerjasama ini. Dengan payung tadi Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman. Ruang lingkup kerjasamanya 4, itu pembangunan infrastruktur SMK, 2 pengembangan kurikulum praktek kerja industri dan magang bagi siswa dan guru, 3 penyediaan tenaga kerja instruktur dari industri, dan 4 fasilitasi workshop dan teaching factory bagi SMK. Itu ruang lingkup kerjasamanya. Saran yang bisa kami sampaikan dari hasil yang kami lakukan tadi adalah apabila akan ada satu bentuk kerjasama antara Thailand dan Indonesia di bidang tadi bahan ajar berbasis TIK di tingkat SMA, bisa dilakukan pembuatan MOU atau nota kesepahaman di bidang peningkatan kualitas pendidikan SMA berbasis TIK antara Indonesia dengan Thailand. Siapa para pihaknya? Menteri Pendidikan Indonesia dan Thailand. Ruang lingkupnya peningkatan fasilitas dan prasarana pendidikan berbasis TIK di SMA. 2. Pembuatan MOU atau perjanjian kerjasama di bidang kerjasamanya dengan para pihak yang terkait dengan kerjasama antar instansi, mungkin bisa ditunjuk lebih lanjut nanti pada saat dibuatnya nota kesepahaman. Dan ruang lingkupnya salah satunya adalah kerjasama dalam pembuatan bahan ajar berbasis TIK. Demikian yang bisa kami sampaikan sebagai hasil dari resume penelitian kami. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bu Eni atas paparannya. Ini jadwalnya. Jadi di sini Bu Eni menerangkan mengenai pengaturan bagaimana bahan ajar berbasis teknologi informasi ini bisa digunakan seperti itu Bu ya di Indonesia dan di Thailand. Karena bisa diketahui bersama bahwa ketika kita mengembangkan suatu bahan ajar TIK ini distribusinya mudah sekali Bu ya, seperti itu. Jadi produk itu sudah jadi dan itu mudah sekali didistribusikannya. Hanya perlu itu artinya landasan hukumnya saja, bagaimana cara mekanisme itu perlu dipegang perjanjiannya. Ya, bagaimana mekanisme pendistribusian dari dua belah pihak. Kesepakatannya bagaimana. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai paparan dari Ibu ini mengenai bahan ajar berbasis teknologi informasi ini, atau mungkin dari Bapak Ibu di sini ada pertanyaan ke Bu? Boleh silakan langsung saja, bisa diarahkan. Di sini langsung ada pertanyaan dari salah satu pemateri kita juga, Ibu Siska. Ya, silakan Ibu Siska mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Siska Primasari, saya dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kebetulan saya mengajar di Fakultas Keguruan Bu, jadi saya sangat tertarik sekali dengan
Apalagi di sini yang dibahas adalah guru. Saya sangat ingin tahu karena saya belum pernah ke Thailand dulu ya. Saya sangat ingin tahu sekali yang disajikan di sana oleh para guru-guru yang ada di Thailand berbentuk apa agar siswanya itu mau belajar melalui radio dan musik gitu. Terima kasih. Bisa langsung ya Pak. Ini kami langsung saja berdiskusi di sini. Ibu Rizka ya, terima kasih. Rizka. Maaf. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik memang. Jadi di sana itu karena kami meneliti yang secara online tadi ya, TV dan radio. Jadi pembentuk pembelajarannya itu adalah mereka mempunyai konsep seperti reguler, tetapi siswa diberi pekerjaan atau diberi tugas untuk mengikuti acara televisi dan radio pada segmen tertentu yang isinya materi pembelajaran tersebut. Jadi materi pembelajaran tersebut akan menanyakan atau akan mengambil dasar dari siaran TV tersebut. Jadi di sini ada kerjasama antara sekolah, pengajar dan penyelenggara siaran TV untuk bisa memberikan wawasan kepada siswa. Dan patut diketahui bahwa di sini tidak merupakan program yang formal, jadi hanya penambahan wawasan. Jadi siswa itu yang lucu itu di sekolah nanti siswa itu sebelumnya diberi bahan, dibaca, kemudian mereka diberi kesempatan untuk meneliti setiap 15 menit atau 20 menit, tidak boleh lebih dari itu. Melihat acara yang sudah dipantau, kemudian setelah itu ditutup, mereka mengerjakan tugas sesuai dengan apa. Seperti itu Bu. Jadi materi apa saja mereka yang menentukan, tapi mekanismenya semacam. Jadi diskusi tetap tatap muka, tidak online. Jadi mereka tidak memakai itu, tidak memakai komputer. Mereka memakai medianya itu adalah media televisi dan radio. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Bisa mengetikkan pada kolom chat. Nah ini dia, ini ada pertanyaan dari Bapak Petrus Wibowo. Pertanyaannya adalah sistem ajar jarak jauh seperti di Thailand kan sudah dilakukan sistem belajar jarak jauh di universitas terbuka. Apakah seperti itu? Jadi ini pertanyaannya, apakah sama di Thailand dengan di universitas terbuka? Oh iya, bisa saya jawab langsung? Langsung Ibu. Kepada Bapak Petrus Wibowo. Petrus Wibowo, terima kasih pertanyaannya Pak. Sebetulnya yang menjadi objek penelitian kami adalah bukan tingkat universitas, tetapi tingkat SMA Pak. Dan tingkat SMA itu dalam fokus pembelajaran online. Jadi kalau di sini Bapak menanyakan sistem ajar jarak jauh yang seperti UT itu, sebetulnya tidak murni online ya kalau UT setahu saya. Jadi di Thailand sendiri mereka tidak memberlakukan semacam itu. Mereka memberlakukannya di universitas nih Pak ya. Mereka memberlakukannya menggunakan radio dan juga televisi, namun tidak masuk ke dalam sistem pembelajaran formal Pak. Artinya tidak diharuskan. Ini hanya merupakan kebijakan dari para pengajarnya untuk menambah wawasan daripada peserta didik. Demikian jawaban saya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima atau bagaimana? Bisa diterima? Cukup puas atau masih ada yang tanyakan? Bisa nantikan ya kalau bisa. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin bicara langsung dengan pemateri kita, bisa mengklik ada tombol tangan, bisa klik dulu tombol tangannya seperti itu. Bisa di-share. Itu terima kasih penjelasannya Pak Ibu. Ya. Itu ada Ibu Eka sudah klik itu bisa diberikan link langsung. Bisa bicara langsung ya? Bisa. Ibu Eka dari mana ya? Bisa di-list ke attendee session. Eka Sastrawati Pak. Ya. Silakan Ibu Eka Sastrawati, silakan.
Sastrawati, silakan ada pertanyaan. Sini. Di sekolah kayaknya ya. Ya, Ibu Eka Sastrawati, silakan jika ada pertanyaan. Sudah tuh dulu kan. Silakan Ibu. Ini pertanyaan. Oke, ada Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, bisa mengklik tombol tangan atau mengetik pertanyaannya langsung di kolom chat. Silakan. Bu Eka dikerjakan. Oke, silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kepada materi kita pagi ini, Ibu Eni Suryati. Sebelum ada Pak. Ini ada di private, dia akan bertanya dengan Nah ini dia, ini ya. Keluar ya. ada di atas lagi Pak, tapi di private. Oh. Ya, silakan. Dibaca dengan perbandingan yang telah Ibu dapatkan, menurut Ibu apa plus dan minusnya dari yang telah berjalan di negara kita selama ini? Oke. Poin Dari Ibu Etin Setiayawati Puji Rahayu. Setia, Setiayawati. Asia, Setiayawati. Setiayawati. Yawati. Oke, poin plus dan minusnya ya Dari negara kita selama ini. dari Indonesia. Baik. Dari mana nih Bu Etin ini? Nggak ada itunya Bu. Dia cuma itu aja. Nggak menyebutkan dari mana. Saya jawab ya. Untuk Ibu Etin Setiayawati yang menanyakan kepada saya mengenai apa poin kekurangan dan kelebihan negara kita dalam pelaksanaan pendidikan terbuka ini mungkin ya, SMA terbuka ini. Mungkin itu yang saya tangkap pertanyaan Ibu yang disampaikan melalui private room. Jadi kalau berdasarkan penelitian saya melihat bahwa ternyata Indonesia sudah maju selangkah dibandingkan Thailand karena kita sudah kita sudah berupaya hukum untuk mengatur satu pendidikan online yang berbasiskan TIK di tingkat SMA. Dengan demikian kita sudah menjalankan amanat dari Undang-Undang Dasar Pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang diharapkan bisa menjangkau peserta didik yang memang belum bisa mempunyai kesempatan mengikuti program SMA reguler. Itu adalah poin lebihnya atau kelebihannya. Kekurangannya adalah di lapangan ternyata kami lihat bahwa sistem pembelajaran yang disamakan antara sistem pendidikan terbuka jarak jauh di SMA dengan sistem reguler ternyata belum bisa mencapai hasil yang seperti yang diharapkan karena masih banyak kendala. Satu, di reguler yang kami amati dari penelitian kami di lapangan, pendidikan reguler itu dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari dengan jam belajar kurang lebih 8 jam. Sedangkan pendidikan terbuka jarak jauh SMA ini hanya dilakukan pada akhir minggu 2 hari, Sabtu dan Minggu. Dan itu pun juga tidak selama 8 jam, kadang-kadang kurang. Itu yang kami amati. Kenapa dilakukan begitu? Karena peserta didiknya
sebagian itu pekerja atau buruh, atau mereka yang kadang-kadang harus meninggalkan waktu sekolah untuk membantu orang tua. Itu kendala sosial budaya mereka dan ekonomi. Yang kedua, yang kekurangannya adalah ternyata dengan bahan ajar yang diberikan secara online, namun bobotnya sama dengan reguler, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena pemahaman siswa melalui online pun juga berbeda dengan pemahaman siswa dengan tatap muka. Selain itu, yang ketiga adalah dalam mekanisme online ini diperlukan sarana. Artinya apa? Harus ada wifi. Artinya apa? Harus ada internet. Dan kadang di daerah yang terpencil yang susah untuk mendapatkan sinyal itu menjadi kendala utama. Mungkin itu kekurangan yang bisa kami berikan. Jadi kelebihannya adalah pemerataan itu bisa dijangkau. Kekurangannya adalah segi mekanisme dan artinya bahan ajarnya ini, bahan ajar yang berbasis TIK ini harus juga disesuaikan dengan kemampuan siswa dan juga kemampuan sarana yang tersedia. Seperti contohnya tadi mungkin untuk menguatkan ini adalah apabila ada modul olahraga, apabila ada modul pembelajaran mengenai percobaan IPA yang harus dilakukan di lab. Ini yang sebetulnya mereka memang sudah memberikan filmnya atau videonya, tetapi pada waktu pengunduhan atau waktu pengunggahan terkendala dengan jaringan internet. Ini yang kami dapat di lapangan, Bu. Demikian Bu Etin, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Selamat siang, terima kasih. Oke, satu pertanyaan lagi dari Bapak Ahmad Suryadi dari SMPN 6 Labakang Lab School UNM. Di sini Bapaknya bertanya mengenai apakah Ibu punya prediksi terhadap kebutuhan dan transaksi bahan ajar dengan memanfaatkan TIK. Seberapa penting Indonesia harus mempersiapkan kondisi ini dalam penyiapan saya baca sekali lagi ya. Transaksi bahan ajar. Ini dari lab school mana nih? Sulsel ya Pak ya? Iya, Sulawesi. SMP ya? SMP Negeri 6. Sulawesi, Labakang ya? Iya. Baik. Bagus sekali pertanyaan ini Pak. Meskipun Bapak dari Sulawesi Selatan ya, saya sangat apresiat nih Pak. Bapak punya minat untuk bagaimana kita bisa memprediksi atau memperkirakan mungkin begitu Pak ya, memperkirakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita untuk bisa melaksanakan program ini mungkin ya Pak ya, dengan pencapaian yang tentunya sesuai dengan diharapkan. Jadi kalau perkiraan saya itu, sebentar saya tanya dulu, transaksi. Transaksi itu yang dimaksud adalah ini Pak ya, pelaksanaan. Boleh diperjelas Pak? Bapak bisa langsung ketik lagi aja Pak kalau misalkan itu yang dimaksud dengan transaksi. Boleh dijelaskan Pak Ahmad Suryadi? Bisa nggak? Kalau yang saya tangkap itu transaksi itu ada ini Pak ya, berjalannya pengajaran gitu, transaksi bahan ajar. Itu penangkapan saya. Jadi dalam online itu terjadi transaksi, jadi artinya ada satu perpindahan antara bahan ajar diberikan kepada siswa, begitu Pak. Mudah-mudahan ini yang saya tangkap benar ya Pak ya. Jadi perkiraan saya adalah kebutuhan akan transaksi ini tentunya nanti akan lebih tinggi daripada saat sekarang. Kenapa? Karena ternyata dengan melalui pemanfaatan TIK secara online, bahan-bahan itu akan sangat lebih mudah, mudah dan murah, juga cepat, mudah, murah dan cepat. Tetapi syaratnya pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarana, sarananya dan prasarana alat-alatnya, kemudian SDM-nya Pak. Kemudian tadi sarananya itu bahan-bahannya, kemudian tadi jaringannya, dan prasarannya lebih kepada Jadi sarananya itu adalah jaringan yang akan mengkoneksikan ya
satu pihak dan pihak lain, tempat dengan lain, antara guru dan peserta didik misalkan, kemudian prasarana itu bahan-bahannya misalkan Pak ya. Jadi bagaimana si bahan-bahan itu dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan di tingkat SMA. Kalau Bapak di SMP mungkin kemungkinannya bahan-bahan SMP. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah SDM. Harus siap mengoperasikan kegiatan secara online. Harus paham bagaimana kita mengunduh, terus kemudian kita copy paste, kemudian kita menjelaskan secara online dan menjawab kembali. Itu harus dipersiapkan secara khusus. Dan pemerintah juga harus turut serta memberikan satu edukasi kepada guru dan siswa peserta didik bahwa ini adalah salah satu pilihan dari pemerintah untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam memeratakan pendidikan bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Mungkin demikian jawaban saya untuk Pak Ahmad Suryadi. Mudah-mudahan berkenan Pak, bisa diterima. Terima kasih. Oke, Bu Eni. Terima kasih atas paparannya Bu Eni dan juga penjelasannya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar ini. Ya, dari hasil penelitian Ibu Eni bahwa menunjukkan bahwa tidak ada kesamaan regulasi ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia dan Thailand. Dan di sini Bu Eni mengambil sampel untuk yang di Thailand adalah untuk siswa SMA, dan ini menarik. Ternyata PJJ di Thailand ini menggunakan radio dan televisi seperti itu untuk menjangkau yang lebih luas seperti itu. Ya. Dan yang kedua, kemudian penelitian ini sampai selesai dilakukan sampai sekarang bahwa Indonesia dan Thailand masih belum melakukan kerjasama seperti itu Bu ya untuk pelaksanaan PJJ dengan objek bahan ajar berbasis TIK. Oke. Bapak Ibu, untuk seluruh materi PowerPoint nanti akan kami upload ke dalam website kami di penelitian.syamolek.org/webinar. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh materi yang sudah disampaikan oleh seluruh pemateri yang hadir di Syamolek maupun juga nanti hari-hari berikutnya. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa penelitian ini dilaksanakan di tahun 2016 ini merupakan program subsidi dari Syamolek, di mana dari 528 proposal yang kami terima, kami hanya menerima 40 judul penelitian saja, dan salah 4-nya ada di ruangan ini yang menerima seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi pertama dari webinar ini. Kita akan break dulu sekitar 5 menit, kemudian 5 menit lagi pemateri kita adalah Pak Dadan Rusdian, seperti itu. Kami akan mempersiapkan terlebih dahulu. Kita bertemu lagi 5 menit ke depan Bapak Ibu. Terima kasih.